Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, kalau ditinjau dari judul laki-laki pelindung wanita atau laki-laki pemimpin wanita, jelas ya di surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum ala ba'din, ya. Nah, jadi kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi atau pelindung kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka nih laki-laki atas sebagian lainnya, ya. Nah, itu ternyata memang ya, ternyata ya. Tapi ini kan namanya juga orang peneliti ya kan. Peneliti kan yang diteliti kan ciptaan Allah, ya, sunatullah yang diteliti. Jadi kalau punten bisa kita lihat aja gambarnya dulu boleh ya. Mudah-mudahan sedikit aja gambarnya supaya nanti kita lihat, oh otak tuh ternyata begitu ya. Izin share gambar dulu boleh ya. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat, insya Allah. Ya, manusia Allah ciptakan kan ada otak besar, ada otak kecil ya. Laki-laki lebih berat sedikit. Jadi kalau otak dewasa nih, perempuan kurang lebih volume otak beratnya 1,5 kilo, laki-laki 1,6. Dan ini harus diakui bahwa otaknya saja laki-laki lebih besar volumenya. Berarti tadi kan di dalam An-Nisa 34 itu bahwa ya Allah melebihkan pada laki-laki. Ya, ini baru otaknya nih, Masya Allah. Terus apa yang membuat otak laki-laki besar ini? Karena ada bagian-bagiannya memang Allah perbesar ya. Salah satunya ini kalau kita lihat otak, kalau dari samping kiri kan ada otak besar, ada otak kecil. Kalau kita belah ya, itu mohon izin punten, ini ada yang namanya hipotalamus nih. Warnanya dikasih warna merah ya, walaupun sebenarnya nggak merah. Ini ternyata laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, 2,5 kali. Berarti kan itu besar banget ya sebetulnya ya. Hipotalamus di mana sih posisinya? Kalau kita lihat 3 dimensinya kurang lebih seperti ini, bentuknya kayak segitiga gitu ya. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya, tapi laki-laki lebarnya 2,5 kali dari perempuan. Seandainya ini hipotalamusnya laki-laki, perempuan itu nggak ada setengahnya. Nah, jadi apa sih fungsi hipotalamus? Banyak sebetulnya fungsi hipotalamus, tapi berkaitan dengan laki-laki perempuan ini, fungsi pertamanya menjaga keamanan. Ini harus diakui, tidak bisa lagi dipungkiri bahwa laki-laki lebih bagus, lebih hebat, lebih power menjaga keamanan dibanding perempuan. Keamanan, tetapi laki-laki lebih lagi karena 2,5 kali ini lebih lebar, ya Allah. Makanya kenapa laki-laki itu ya saat ini yang mungkin sudah berumah tangga, jadi suami tentu menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Kalau kemudian misalnya ya bekerja pada negara, ya menjaga keamanan negara. Itu laki-laki punya kehebatan di situ. Ya. Jadi dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, apakah artinya pemimpin atau pelindung? Itu hipotalamusnya karena ini besar sekali, Masya Allah. Ini kalau kita nggak belajar tentang otak ya, kadang-kadang kita suka meremehkan, masa sih kita nggak bisa jadi pemimpin, masa sih harus laki-laki kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah lihat ini, Masya Allah. Bahkan jangankan laki-laki dewasa, laki-laki masih kecil saja, anak kita masih kecil ya, itu kelihatan sekali menjaga keamanan. Buat bunda yang punya anak laki-laki, coba masih ingat waktu kecil, kalau kita sakit, anak laki itu yang jaga di pintu kamar. Walaupun dia punya kakak perempuan misalnya, tapi laki-laki yang jaga. Walaupun memang sambil bermain, karena otak laki-laki memang ada di otak kanannya lebih dominan lagi dibanding perempuan, dan kanan itu otak imajinasi, otak kreatif, otak bermain. Ya. Nah itu memang begitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya ini, Masya Allah ya, jadi kalau ada keluarga ya seperti ini nih, bapak-bapak ini menjaga keamanan, walaupun senyum-senyum ini otaknya nyari tahu nih besok apalagi di mana lagi saya jemput ya rezekinya untuk anak-anakku, nafkahnya untuk anak-anakku, seperti itu ya. Makanya ini ada hadis yang Masya Allah ya, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu lebih besar pahalanya yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apa lagi? Ya ini lihat ya, anak laki-laki ini beberapa contoh ya. Betul-betul anak laki-laki jagain ibunya, bahkan ada di Sumatera ya, Sumatera Selatan. Anak laki-laki yang tuntun ibunya. Ibunya ini sudah tunanetra. Ini anak umur 5 tahun, dia yang bawa ibunya kemana-mana. Walaupun kita tahu anak laki-laki karena otak kanannya kreatif, tetap aja dia bawa buat bermain seperti itu. Gitu. Terus apalagi fungsinya hipotalamus, pusat lapar dan haus. Artinya kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, maka memang laki-laki membutuhkan makan minum untuk energi dalam rangka menjaga keamanan.
Inilah makanya istri-istri ini penting banget ya mengetahui atau menyiapkan makan pada suami, perhatikan makan minumnya, anak laki juga demikian. Bahkan dikatakan ya pantang nasihati laki-laki atau anak laki-laki dalam keadaan lapar, nggak masuk otaknya itu. Dan buat suami kalau pulang ke rumah ya setelah disambut ya setelah salam disambut, pertanyaan paling cocok itu tadi, Abi sudah makan, Ayah sudah makan, gitu. Ya, walaupun sudah makan, tanya aja. Walaupun mungkin bukan saya yang masak, karena saya ya kurang paham lah memasak yang enak. Tapi kalau cuma standar-standar aja, walaupun beli, tapi tanya, Ayah udah makan? Ayah mau makan lagi? Rupanya cocok ya di otaknya itu. Gitu. Dan kemudian apa? Ya pusat tidur. Ya. Dulu Bu, saya suka cemburu sama suami. Kenapa? Kok dia cepet banget tidurnya, lelap banget ya tidurnya ya? Gitu. Ya. Ternyata karena memang pusat tidurnya lebih besar. Dan dia bersamaan dengan menjaga keamanan, artinya laki-laki butuh istirahat untuk apa? Menjaga keamanan keesokan harinya lagi. Termasuk tadi menjaga keamanan ekonomi dan sebagainya. Dan ada risetnya mengatakan oleh Profesor Ruben Gore, ya, ini kan kalau kita ilmuwan meriset kan ini karena yang diriset sunatullah, ya, dan karena riset mahal, gitu ya, ya kita ambil kesimpulannya ya, Masya Allah. Apa dikatakan bahwa laki-laki, ya, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. Ya, cuma 30% yang on. Daripada perempuan, otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Jadi perempuan tidur aja, otaknya nyala. Cuma 10% yang on. Apalagi kalau nggak tidur. Inilah kadang-kadang perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Ini yang dulu nih Bu ya, saya suka, ya kok dia udah tidur, perasaan yang bangun duluan saya. Yang nanti kerja banyak di rumah saya, kenapa dia tidur duluan ya, gitu. Sama satu lagi, nah saya punya anak banyak Bu ya, 5, ya alhamdulillah mungkin banyak kalau untuk saat ini ya Bu, 4 laki-laki, 1 perempuan. Jadi kalau anak bayi masih bayi kan tidur dekat kami gitu ya, ada boxnya. Kalau anak nangis, ya ini kan kita ibu-ibunya bangun, tapi lihat suami kenapa dia nggak bangun ya? Padahal ini anak nangis dia kenceng banget, gitu. Ya, itu lagi cemburu. Nah ini yang bahaya nih, penyakit cemburu nih. Ya. Nah, tapi setelah tahu tentang ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya keliru ini. Makanya minta maaf sama suami. Ayah, maaf ya. Kenapa kamu minta maaf? Saya waktu itu cemburu. Cemburu kenapa? Setiap anak bayi nangis, kamu nggak bangun, saya yang bangun. Wah, jadi banyak dong cemburu kamu bertahun-tahun. Iya, orang anaknya 5, paling nggak 5 kali cemburunya kan gitu. Ya. Nah, jadi disinilah ya hikmahnya adalah bahwa ibu-ibu memang harus selalu terjaga. Jadi anak nangis, anak sakit, bangun. Tapi kalau ada suami, anak nangis dia bangun, wah itu luar biasa, itu keren banget itu. Pasti itu insya Allah ya, karena laki-laki itu ya, dia berusaha untuk membantu juga istrinya karena tahu juga bahwa istrinya capek, maka dia terbang. Ya. Nah 30% aktivitas otak laki-laki itu off ya, on. Nah 30% laki-laki on itu ternyata untuk kembali menjaga keamanan. Jadi rupanya laki-laki, dia memang tidak dengar apa suara yang di dalam ruangan, tetapi mendengar apa yang di luar ruangan atau di luar rumah. Makanya waktu itu juga jadi ini lagi nih, kenapa anaknya nangis dia nggak bangun, tapi alarm mobilnya nyala dia bangun gitu. Ternyata memang begitu Allah ya mendesain otaknya laki-laki untuk menjaga keamanan. Apalagi zaman dulu ya, mungkin rumah yang tidak ada AC sehingga tidak kedap suara, laki-laki itu jaga-jaga. Memang dia nggak dengar anaknya nangis, tapi itu tadi ada kotak-katik di luar kamar atau di luar rumah bangun dalam rangka menjaga keamanan. Nah ini yang saya rasanya, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini betul-betul Anissa 34 ini, ya Allah. Terus apa lagi? Ya, nah ini kan biasanya nih bangun ibu-ibu, bapak-bapak nggak bangun gitu ya, sampai dia tuh. Nah, dan satu lagi ternyata ya, punten pusat syahwat birahi. Ya. Artinya laki-laki memang lebih besar, ya. Syahwat birahi kan ini tidak mesti buruk ya. Syahwat birahi ini kan, birahi itu adalah hasrat ya. Karena dia bersamaan juga dengan tempat mencari atau tempat menjaga keamanan, maka ini dia yang saya selalu bilang sama diri saya dan mungkin ibu-ibu gitu ya, Bu, memang hipotalamusnya suami ini kan untuk menjaga keamanan ekonomi, cari nafkah itu kan besar, dia butuh makan, minum, istirahat cukup dan juga ya pusat syahwat birahinya besar, maka karena dia satu tempat maka kita istri ini kudu siap, harus siap. Kalau diminta untuk ya berhubungan intim suami istri, ini harus siap memang. Gimana caranya? Pokoknya siap, pokoknya gitu. Kenapa? Rupanya kalau laki-laki habis bekerja, mencari nafkah, apapun pekerjaannya, hipotalamusnya tegang. Dan
hanya bisa atau satu-satunya yang bikin rileks itu ya, dan lebih cepat rileks ya, walaupun dengan teknik lain juga ada, adalah hubungan intim suami istri. Jadi kalau hubungan intim suami istri pada laki-laki dengan teratur, maka dia menjaga keamanannya lebih baik lagi, seperti itu. Ya, inilah yang jadinya kita perempuan harus tahu lah. Menurut saya ya, walaupun secara selama ini tahu bahwa kita harus siap, kita tidak boleh menolak suami kalau suami minta bersama-sama ibadah seperti itu ya. Tapi setelah tahu juga seperti ini, itu makin ya Allah, ya siap-siap. Kecuali memang ada halangan seperti menstruasi atau sedang masa nifas, tapi selebihnya siap. Itulah bagaimana caranya ibu-ibu kita kudu minum madu gitu ya. Madu betulan ya, bukan madu yang lain ya. Atau makan sehat, olahraga dan sebagainya. Kenapa? Karena memang harus siap. Ya. Ini juga kenapa saya sempat juga ada tips ini, dianggapnya suami itu sayang itu kalau banyak sekali yang harus diperhatikan ya, dipujilah, dibelailah, dihormatilah ya, dan tidak disinggung berat badannya, itu perempuan itu. Tapi laki-laki ternyata karena pusat syahwat birahinya besar, maka ya kita nggak usah macam-macam ya, kita ya itu tadi seminimal mungkin kita punya pakaian di hadapan suami kita. Itu katanya para ilmuwan. Namun kita harus tahu juga bahwa di dalam tuntunan kita tetap harus ya pakai selimut. Nah gitu. Jadi ini kan kita bisa tahu oh kayak gini caranya seperti itu. Ya, kurang lebih kayak begini. Kalau perempuan sebetulnya ada nggak bagian-bagian otaknya yang sedikit dilebih besarkan oleh Allah ya? Ada, yang mana ini yang namanya corpus callosum. Tapi tidak sebesar luasnya hipotalamus yang lebih besarnya laki-laki. Jadi hipotalamus laki-laki 2,5 kali dari perempuan. Kalau yang corpus callosum yang di tengah ini yang menghubungkan otak kiri kanan itu ya cuma 30%. Jadi perempuan lebih lebar 30%. Nah, kalau 30% kan nggak berkali-kali kan? Nah sebetulnya apa sih fungsi corpus callosum ini yang menghubungkan otak kiri kanan? Memang perempuan lebih tebal 30% dari pria. Fungsinya apa? Inilah yang membuat ya wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini makanya kita begini nih, bisa begini, bisa begitu. Dan ini enaknya juga kalau seminar virtual ini, yaitu tadi ibu-ibu bisa sambil dengerin, sambil nyetrika, sambil ngomong anak, sambil masak gitu. Nah, jadi inilah yang membuat kita oh kayak gini. Dan fungsi kita corpus callosum lebih lebar ini kan fungsi untuk ya mengatur rumah tangga sebagai pelaksana di rumah ya. Nah, kalau laki-laki lebih tipis ya, istilahnya lebih kecil, sehingga apa yang menjadi dampak dari lebih kecil pada pria ya. Jadi ini kan kalau di luar negeri orang-orang sudah mulai sadar ya bahwa ya itu tadi kalau kita kerja bawa anak tuh nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena mereka duluan ya, riset itu kan tahun 99, jadi mereka sudah duluan. Kalau di Indonesia baru masuk 2006 ya. Dan kemudian kalau laki-laki ini dikatakan corpus callosumnya lebih tipis ya, lebih kecil sedikit atau lebih ya bukan lebar ya 30%. Itu membuat otak laki-laki itu Allah ternyata buat untuk pekerjaan khusus ya. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ini yang menyebabkan laki-laki ya hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi itu tadi laki-laki kalau mengerjakan sesuatu selesai tuntas ya. Jadi contoh ini terakhir, slide terakhir ya, bahwa ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Dan itu bukan sengaja. Kenapa? Karena sudah di atas 10 menit ya, karena corpus callosum tipis, otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Ini lagi yang kadang-kadang kita belum tahu, termasuk saya Bu. Kami memang suami istri dokter, tapi baru tahu bahwa otaknya tipis itu baru tahun 2006. Kami menikah 92. Jadi kalau panggil suami gitu kan, ayah. Baru nengok. Iya, tadinya saya pikir ini kenapa sih nggak peduli banget. Dan suami juga suka heran, kenapa sih kalau kamu manggil marah? Saya bilang, tadi saya masih cantik manggilnya, tapi panggilan pertama dan kedua. Cuman karena nggak nengok naik ini 1 oktav gitu. Nah makanya baru sekarang ngerti, oh ya Allah, ternyata bukan begitu caranya. Lebih baik ya panggil suami dengan baik dengan cara dicolek, ayah. Atau kalau kita misalnya tahu suami kita sedang konsentrasi ya, kemudian kita mau kasih informasi, kalau cuma sambil lalu itu tidak dengar, bukan karena sengaja, memang karena konsentrasi. Makanya perlu colek dulu, ayah, punten ayah, maaf ya, makanan udah siap. Oke, nah kayak gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa oh ya Allah, apa yang Allah sampaikan itu dalam firman-Nya itu benar adanya. Dan dengan kita tahu seperti ini ya Allah ya, makanya minta maaf terus sama suami ini.
Baik, terima kasih. Kurang lebih seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.